Jahit. Ini adalah mazhabnya Jabriyah. Mazhabnya Qadariyah semacam itu. Maknanya tidak ada qadar, wal amru unuf, dan Allah tidak mengetahui perbuatan kita kecuali setelah kita melakukannya. Nah, ahli sunnah semacam apa? Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah bisa mereka menemukan formula yang sesuai untuk taufik antara Allah itu mengetahui segalanya, dan manusia itu mukhtar, dan Allah menciptakan segalanya. Hadza so'bah. Hadhi so'bah. Kif hadza? Yani Allah mengetahui segalanya dan Allah menciptakan segalanya. Walaupun perbuatan Anda, dan Allah mengetahui perbuatan Anda. Sejak zaman azali, Allah mengetahui dan perbuatan Anda. Sejak Anda bayi sampai Anda mati, Allah tahu semua. Tapi di atas ilmu Allah yang semacam itu, tidak dikatakan Anda itu majbur, Anda itu mukhtar. Loh, macam mana itu? Itu saya tak boleh tak boleh faham. Tengok semacam ini. Pertama, kita kembali ke awal masalah. Apa itu awal masalah? Kita sebagai manusia, badihi, secara badihah, tanpa kita berpikir, kita bisa untuk membedakan antara dua perkara. Apa? Yang pertama adalah gerakan kita dalam keadaan ibtiror, dan kita dalam keadaan ikhtiar. Badihi, ya, Anda bisa membedakan keinginan Anda nak minum kopi ini, nak minum minuman ini, dan ketika Anda itu bergetar. Itu tidak boleh Anda ingkari itu. Itu badihi karena Anda merasakan perbedaan antara keduanya. Mumtaz jiddan. Kemudian dari sini ada mukadimah yang kedua. Apa itu? Sebenarnya apa sih makna jabr itu? Makna jabr atau terpaksa itu adalah Anda berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda. Ada sesuatu pada diri Anda bertentangan dengan keinginan Anda. Itu namanya apa? Jabr. Terpaksa. Terpaksa itu hubungannya bukan dengan perbuatan, tapi dengan keinginan. Bertentangan dengan keinginan Anda. Maknanya, kalau tidak bertentangan dengan keinginan Anda, tidak dikatakan Anda itu terpaksa. Selama perbuatan itu tidak bertentangan dengan keinginan Anda dan Anda yang lakukan, apakah dikatakan Anda itu terpaksa, Ustaz? Sadam? Saya nak minum ini. Saya tidak tangan saya tidak saya ulurkan ke situ. Tiba-tiba Fauzul datang, ambil tangan saya, dan tangan saya dipegangkan ke sini, diginikan, kemudian diminumkan ke saya, dan saya oke aja. Kenapa? Karena perbuatan ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Berbeda kalau saya tak nak minum, kemudian Ustadz Fauzul menggerakkan tangan saya untuk meminumkan ini ke saya. Saya terpaksa untuk minum. Maknanya di dalam terpaksa atau tidak ada kena-mengena. Gerakan ini dari Anda atau selain daripada Anda. Menurut saya ini dakik sekali. Ini kalau bukan ulama-ulama ahli sunnah mungkin tidak bisa sampai dalam derajat ini dalam tahlilul masail. Maknanya ahli sunnah mengatakan bahwasanya perbuatan manusia yang sesuai dengan keinginannya, walaupun diciptakan oleh selain manusia, tidak dikatakan manusia itu terpaksa. Jayidan. Lah terus manusia perbuatannya, contohnya perbuatan ini, mengangkat ini, diciptakan oleh Allah, tapi dengan keinginan manusia. Kemampuan manusia untuk mengangkat diciptakan oleh Allah, tapi keinginan daripada semua kemungkinan yang manusia inginkan, manusia menginginkan untuk mengangkat benda ini. Tengok, ketika manusia menginginkannya, Allah menciptakan kemampuan untuk mengangkatnya. Lah, kemampuan untuk mengangkat ini diciptakan oleh Allah, keinginan untuk mengangkatnya daripada manusia. Yang mana keinginan itu hanya Anda itu condong.
condong ke perbuatan secara spesifik. Secara apa namanya? Spesifik. Lah, condongnya keinginan Anda terhadap perkara yang khas, itulah yang namanya kasab. Yang mana karena kasab itu, Allah menciptakan kemampuan yang Anda inginkan untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Setelah itu, perbuatan itu karena diciptakan oleh Allah sebab keinginan Anda, walaupun perbuatan itu bukan Anda yang menciptakan, dinisbatkan kepada Anda. Lana a'maluna walakum a'malukum. Padahal perbuatan itu diciptakan oleh Allah, tapi karena kita yang menginginkannya, dinisbatkan kepada kita. Maknanya keinginan kita untuk berbuat sesuatu sebagai sababun adi bagi Allah untuk menciptakan kemampuan apa yang kita inginkan. Karena kita itu menginginkan sesuatu secara spesifik, Maturidiyah menamakan ini iradatun juz'iyah, keinginan secara spesifik. Yakni kita mempunyai iradah mutlaqah, keinginan. Allah menciptakan keinginan untuk di dalam diri Anda, yang mana keinginan ini tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan perkara apapun, tapi tugasnya hanya bisa mail, bisa condong ke sini, ke situ, ke sini, ke sini, ke sini. Condong nak minum Coca-Cola, nak minum Fanta, nak minum Sprite, nak minum ini, nak minum ini. Kemampuan iradah mutlaqah semacam itu. Ketika Anda menggunakan iradah ini untuk menginginkan sesuatu secara spesifik, Allah menciptakan kemampuan bagi Anda untuk melakukannya. Lah, keinginan itu namanya indal asy'ariyah kasbun, indal maturidiyah apa? Iradatun juz'iyah. Gunanya keinginan itu sebagai sababun adi. Seperti kalau Anda makan, Anda kenyang. Kenyang itu apa? Makan itu adalah sababun adi untuk kenyang. Dan iradah Anda untuk melakukan sesuatu sebagai sababun adi bagi Allah untuk menciptakan kemampuan apa yang Anda inginkan. Setelah itu, perbuatan itu akan dinisbatkan kepada Anda. Dan perbuatan itu mungkin jadi maksiat, mungkin jadi taat, dan akan kembali kepada Anda sendiri. Inilah secara global namanya apa? Kasbun. Kenapa kok Asy'ariyah itu menggunakan makna ini? Sebenarnya makna ini dibilang mudah, ya tak mudah, dibilang susah, tak susah sangat sebenarnya. Karena kita mesti tahu bahwasanya di setiap perbuatan ada dua kudroh. Contohnya as-sholah. Ini Zaidun, ini Allah. Ini perbuatan sholat. Allah menciptakan perbuatan sholat. Ini kudratullah. Kudrohnya Allah, tugasnya apa namanya? Taksir. Taksir menciptakan sholat. Zaidun juga punya kudroh. Kudrohnya Zaidun kepada sholat, gunanya itu apa? Gunanya kudrohnya Zaidun kepada sholat adalah menisbatkan kudroh ini kepada Zaidun. Dan kudrohnya Zaidun membuat Allah menciptakan kudroh kepada Zaidun untuk berbuat sholat. Maknanya kudrohnya Zaidun selain menisbatkan sholat kepada Zaidun, juga menjadikan sebagai sababun adi bagi Allah untuk menciptakan apa namanya? Kekuatan bagi Zaid untuk sholat. Dikatakan kudrohnya Allah itu kudrotun qadimah, kudrohnya Zaid ini kudrotun hadithah. Karena itu sebagian ulama mendefinisikan kasab muqaranatu kudrotin hadithah bi kudrotin qadimah. Ada muqaranah, ada apa muqaranah itu? Hah? Bukan perbandingan, itu comparison, itu perbandingan. Muqaranah itu serentak. Aywa. Masya Allah, Ustaz Fauzan ini terjemah dia spesifik ya. Serentak. Bersamaan. Maknanya ketika ada kudratun hadithah, dan itu kudrahnya Zaidun, karena dia itu hadith, serentak Allah menciptakan kemampuan bagi Zaid untuk
sholat. Dan selain itu, kudrohnya Zaid akan menisbatkan sholat kepada dia. Tidak bisa Anda menisbatkan sholat kepada Allah, dan tidak bisa Anda mengatakan Allah itu musallin. Tidak bisa. Tapi Anda dikatakan Zaid itu apa? Musallin. Ini sedikit pasal apa namanya? Pasal kasab. Saya tahu dia tidak mudah. Tapi coba ulang-ulangi video ini. Maknanya di dalam satu perkara ada dua kudroh. Kudrohnya Allah dan kudrohnya Zaid. Akan tetapi tugasnya kudrohnya Zaid itu hanya sebagai sababun adi bagi kudroh Allah untuk turun dan memberikan kepada Zaid itu apa namanya kemampuan untuk sholat. Kemudian setelah Zaid sholat, kudrohnya Zaid juga berguna untuk menisbatkan sholat kepada Zaid. Dan kudrohnya Allah itu sifatun qadimah, kudrohnya Zaid kudrotun hadisah, dan dinamakan itu adalah apa? Kasbun. Makna ini dinamakan kasbun. Kenapa dinamakan kasbun? Tayammunan bi kitabillah, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Maturidiyah, karena ini kudroh untuk sesuatu yang spesifik, dinamakan dengan nama yang lebih spesifik. Tidak penting bagi mereka tayamun, yang penting bagi mereka itu bayan. Dinamakan oleh Maturidiyah iradatun juz'iyah. Susah, Ustaz Sadam. Ulang-ulang nih, saya tidak cakap ini mudah, tapi ulang-ulangi. Nanti insya Allah di kitab yang selanjutnya saya jelaskan lebih detail lagi.